Halo sahabat pendongeng, selamat datang di channel Om Brimo si Pendongeng. Pastikan kalian sudah tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, agar kalian tak ketinggalan cerita dan informasi mendalam seperti yang akan kita bahas kali ini. Hari ini kita akan membahas fenomena yang sangat penting, gelombang PHK massal di Indonesia. Bukan sekadar angka, tapi kisah nyata ribuan pekerja, perubahan hidup, dan tantangan di ranah ketenagakerjaan yang berdampak luas. Di Indonesia hari ini, ribuan pekerja kehilangan pekerjaan secara tiba-tiba. Statistik menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2024, menurut data resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Kemnaker, jumlah pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK mencapai 77.965 orang, meningkat sebesar 20,21% dibanding tahun sebelumnya. Lebih rinci, pada Desember 2024 sendiri tercatat 10.095 orang terkena PHK. Angka ini naik 45,63% year-on-year dibanding Desember 2023 yang mencapai 6.932 orang. Dominasi angka PHK terbesar berada di Pulau Jawa. Sepanjang 2024, Pulau Jawa mencatat 61.944 kasus atau sekitar 79,45% dari total PHK nasional. Provinsi yang paling tinggi diantaranya DKI Jakarta, 17.085 orang, Jawa Tengah, 13.130 orang, dan Banten, 13.042 orang. Memasuki tahun 2025, data terus menunjukkan tren menaik. Hingga 20 Mei 2025, Kemnaker melaporkan setidaknya 26.455 kasus PHK. Provinsi terbanyak ialah Jawa Tengah, 10.695 kasus, DKI Jakarta, 6.279, dan Riau, 3.570. Sektor industri yang paling terdampak adalah sektor pengolahan manufaktur, perdagangan besar eceran, serta jasa. Data lainnya menyebut bahwa pada semester pertama 2025, Januari-Juni, PHK naik 32,19% dibanding periode sama di tahun sebelumnya. Sebanyak 42.385 orang kehilangan pekerjaan di 6 bulan pertama 2025 dibanding 32.064 orang di 2024. Terdapat pula laporan bahwa sejak Januari hingga April 2025, klaim jaminan kehilangan pekerjaan dari BPJS Ketenagakerjaan dan lembaga terkait mencapai 52.850 klaim, rata-rata sekitar 13.210 klaim per bulan, jauh di atas tahun-tahun sebelumnya. Lebih lanjut, laporan mengungkap bahwa sepanjang 2025 hingga Agustus, total PHK telah mencapai 44.333 pekerja. Jadi, teman-teman, angka-angka ini bukan sekadar ribuan atau puluhan ribu saja. Mereka adalah banyak keluarga yang terdampak langsung, perubahan karir, perubahan hidup, bisa jadi pindah kota, turun pendapatan, atau harus adaptasi ulang. Apa saja penyebab utamanya? Ada beberapa faktor utama yang disebut menjadi penyebab mengapa PHK massal ini terjadi. 1. Penurunan permintaan global dan nasional. Banyak sektor manufaktur, ekspor, dan industri padat karya menghadapi tekanan. Dengan melemahnya permintaan global, percepatan biaya produksi, dan ketidakpastian ekonomi, perusahaan memilih memotong tenaga kerja. 2. Tekanan biaya dan efisiensi operasional. Kenaikan bahan baku, energi, logistik, serta persaingan yang makin berat membuat margin perusahaan terdesak. Maka opsi yang sering diambil adalah pengurangan karyawan atau penutupan unit produksi. 3. Relokasi produksi atau tutup pabrik. Sejumlah pabrik tutup atau memindahkan produksinya ke luar negeri maupun kawasan dengan biaya rendah. Misalnya tercatat 38 pabrik melakukan PHK massal hingga tutup dalam 3 bulan pertama 2025. 4. Implikasi regulasi, impor, dan kondisi global. Kelambanan atau perubahan regulasi, tekanan impor barang kompetitif, serta kondisi geopolitik turut memengaruhi keputusan bisnis perusahaan. 5. Permasalahan data dan pelaporan. Ada juga isu bahwa data resmi belum mencerminkan keseluruhan kondisi di lapangan. Misalnya, angka PHK yang dilaporkan pemerintah berbeda dengan angka yang dihimpun serikat pekerja atau lembaga riset. Ini membuat sebenarnya dampak bisa lebih besar dari yang terlihat. Dampak yang terjadi. Dampak dari PHK massal ini sangat nyata dan melampaui angka. Terkait penghasilan rumah tangga, pekerja kehilangan pekerjaan tetap lalu harus mencari pekerjaan informal yang sering penghasilannya lebih rendah dan tanpa jaminan. Daya beli masyarakat menurun, yang kemudian berpotensi memengaruhi konsumsi domestik dan pertumbuhan ekonomi lokal serta nasional. Pergeseran ke sektor informal membawa risiko ketidakpastian bagi pekerja. Kontrak pendek,
hak kerja minim, jaminan sosial kurang. Tekanan sosial meningkat, keluarga berdampak, ibu atau ayah harus mencari alternatif, anak mungkin berhenti sekolah atau menunda pendidikan karena kondisi baru. Industri-industri padat karya di daerah yang ditinggalkan juga berdampak, bisa berdampak pada migrasi pekerja ke kota besar atau kota industri makin sepi. Beberapa fakta tambahan yang perlu diketahui. Sumber mencatat bahwa sedikitnya 81 perusahaan telah melakukan PHK massal sepanjang 2025 per Agustus, dengan total pekerja ter-PHK 54.252 orang. Dominasi wilayah Pulau Jawa jelas. Misalnya pada 2024 sebanyak sekitar 79% dari total PHK nasional berada di Pulau Jawa. Klaim manfaat jaminan kehilangan pekerjaan meningkat tajam, menandakan bahwa PHK bukan hanya sekali dua, tapi ada tren persisten. Kenapa ini penting untuk kita? Sahabat pendongeng, kenapa kita harus peduli dengan isu ini? Karena ini bukan hanya soal angka di media, melainkan soal kehidupan nyata jutaan orang. Jika banyak pekerja kehilangan pekerjaan dan tidak segera terserap kembali ke dalam pekerjaan yang layak, maka efeknya bisa domino. Pengangguran naik, kemiskinan meningkat, stabilitas sosial terganggu, konsumsi melemah, dan pertumbuhan ekonomi bisa melambat. Dalam konteks ini, kita sebagai masyarakat, baik sebagai pekerja, pengusaha, ataupun rakyat biasa, perlu memahami kondisi ini supaya bisa mengambil langkah proaktif, meningkatkan kompetensi, memahami perubahan industri, dan mendesak kebijakan yang melindungi. Jadi, teman-teman, jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini ke teman dan keluarga yang mungkin juga terpengaruh atau kenal seseorang yang terdampak PHK. Di channel Om Brimo si Pendongeng, saya akan terus hadir dengan cerita-cerita penting, fakta-fakta real, dan analisis yang menyentuh kehidupan kita semua. Tuliskan komentar di bawah. Apakah kamu atau orang terdekatmu pernah terdampak PHK? Bagikan cerita kalian supaya kita bisa memahami bersama dampak dan bagaimana naik dari situasi ini. Terima kasih sudah mendengarkan narasi panjang ini bersama saya. Ingat, setiap angka bukan sekadar angka, itu adalah manusia dengan kisahnya. Mari kita jadikan fakta-fakta ini sebagai pemantik perubahan positif, baik untuk diri kita sendiri, komunitas, dan negara. Sampai jumpa di cerita berikutnya di channel Om Brimo si Pendongeng. Tetap kuat, tetap berharap, dan tetap maju bersama. Salam hangat dari saya, Om Brimo.